Waalaikumsalam warahmatullahi Pangandaran. Di seputaran objek wisata Pantai Barat Pangandaran masih ada wisatawan juga yang berkunjung. Ini hari terakhir. Saat ini dari ASN bersih-bersih pantai. Barusan habis selesai bersih-bersih pantai, yang langsung Bupati Pangandaran juga hadir. Ya. Nah, saat ini kita, tapi sebelumnya tolong Abah bantu subscribe dan like-nya, juga di-share kepada yang lain agar Abah dalam memberikan informasi Pangandaran berjalan dengan lancar, dan juga publik bisa mengetahui situasi kondisi daripada Pantai Pangandaran. Baiklah, buat semuanya, bahwa di sini Pangandaran ini sudah terbiasa menciptakan kebersamaan, ya. Bila mana sudah paskanya wisatawan berkunjung, selalu melakukan bersih-bersih secara bersama-sama, karena menciptakan salah satunya kebersihan itu adalah merupakan bagian daripada keimanan. Makanya mereka merasa bersama-sama, baik ASN-nya, para pedagang, selalu membersihkan pantainya agar Pangandaran ini bisa sehat semuanya, dan bersih, indah dipandang, dan enak dinikmatinya. Nah, seperti nampak kita kelihatan di Pantai Barat ini, ya, di depan sunset, situasi kondisi wisatawan yang berkunjung masih tetap ada dan banyak, dan mereka pada menikmati makanan dari kuliner, sajian daripada usaha kecil. Nah, ini kuliner-kulinernya silakan buat masyarakat wisatawan yang ingin menikmati kuliner di Pantai Pangandaran. Silakan, ini banyak sekali kuliner yang ada di sini. Sambil melihat pantai, melihat keluarga berenang. Nah, ini kelihatan apa, anak-anak juga senang sekali bermain di Pantai Pangandaran. Ini kita lihat bersih-bersih ini langsung dipimpin oleh Bupati Pangandaran, Ibu Hajah Citra Fitriani, Sarjana Hukum, dan para kepala SKPD-nya. Dan nampak kelihatan dari jauh ini wisatawan yang baru datang ingin menikmati suasana Pantai Pangandaran. Nah, kita ke sana dulu. Oke. Oke ya, teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini kan saya melakukan apa ya, kerja bakti lah. Ya. Liburnya sebelum belum selesai, walaupun masih beberapa hari lagi, tapi karena kita sudah mulai masuk kerja, ya kita bareng-bareng saya tugaskan seluruh SKPD untuk turun ke destinasi wisata untuk membereskan sampah terutama ya. Oke, untuk target, alhamdulillah ya, dengan kerja keras, kekompakan, kebocoran bisa kita atasi, dan target 9 miliar sudah tercapai teman-teman ya. Alhamdulillah. Kita masih ada beberapa hari lagi sebetulnya. Berarti sebenarnya dari angka itu masih bisa lebih. Kemarin dari tiket masuk kita udah dapat 7,5, dan dari pajak restoran dan hotel itu kita dapat 1,5 miliar. Untuk jumlah kunjungan, Bu? Kunjungan itu totalnya 422.000. Dari seluruh destinasi 1 sampai hari 8 ya. Itu 422.000. Jadi sebetulnya
kalau kita berbicara tahun 2024 dengan 2025 sangat signifikan peningkatan. 65%-an teman-teman. Berarti kan teman-teman tahu sendiri betapa banyak kebocoran selama ini. Ya kan? Iya. Dengan keketatan, ya, dengan saya menerapkan perda yang ada nih ya sesuai dengan aturan. Nah ini kan semua terlihat. Yang memang menjadi agak dilematis itu karena masyarakat kita kan tidak terbiasa ya dengan. Saya kan bingung juga sebagai pemerintah daerah, agak susah. Kalau saya meriksa KTP satu-satu kan suatu hal yang tidak mungkin. Di saat macet gitu kan nggak mungkin, ya kan? Kenapa saya tegas? Karena banyak sekali orang pribumi yang memanfaatkan situasi ini, momen ini, dengan menjadi calo, ya, dengan memanfaatkan orang yang sebenarnya mereka tidak kenal juga dibawa ke dalam. Mereka bilang mau silaturahmi, itu kan susah. Kita membedakan satu-satu. Nah ini saya terapkan, udah kita ngikutin peraturan yang ada aja, tegas aja sama peraturan yang sudah ada. Itu peraturannya sudah ada, bahwa semua yang menikmati wisata memang harus bayar retribusi. Masuk warga lokal ya Bu? Termasuk warga lokal. Aturannya seperti itu sebenarnya. Ya. Dan memang sudah Tapi diperdakan itu Bu ya? Sebetulnya itu aturan lama, tapi memang mungkin dari tahun-tahun kemarin juga ada yang kena, ada yang enggak gitu loh. Karena memang pasti akan banyak penolakan, pasti. Karena kan baru sekarang gitu loh. Yang agak ketat mungkin baru sekarang. Makanya dinamikanya agak luar biasa. Saya kan dihujat juga agak kenceng ya. Tapi kembali apapun itu saya lakukan untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Nggak apa-apa lah. Saya pemimpin hujat udah biasa. Ya. Mungkin ada upaya-upaya untuk sosialisasi kembali? Saya rencana akan berkomunikasi dengan DPRD mau seperti apa untuk penduduk lokal terutama ya, penduduk kita. Kebijakannya apa, mau diskon apa, dan itu akan kita diskusikan ya. Dan kalau di hari libur aja atau nanti di hari-hari biasa juga kalau harusnya sih sebetulnya kalau aturan itu tidak diterapkan hari libur saja kalau aturan. Tapi ya itu saya akan berkoordinasi dengan DPRD ya, akan berkoordinasi bagaimana baiknya untuk penduduk lokal terutama mau seperti apa gitu. Itu akan kita diskusikan kembali. Bu, dari yang dari 7 miliar itu yang paling besar dari mana Bu? Pangandaran. Berapa miliar? Saya harus total yang jelas, pokoknya paling besar itu Pangandaran. Itu paling besar Pangandaran, keduanya Batu Karas, terus Padasari dan Batu Hiu terakhir. Dan Karapiak terakhir, karena memang tiket Karapiak yang paling kecil ya. Kalau destinasi yang lain karena tiketnya terusan kan, Pangandaran, Batu Hiu gitu kan. Masuk Pangandaran otomatis masuk Batu Hiu, ataupun sebaliknya kan. Batu Karas, Madasari juga Batu Karas. Jadi memang kalau itu kan tiket terusan, kalau Grand Canyon atau Karapiak itu kan satu destinasi, dia tidak ada terusan. Bu, soal ini Bu, penanganan limbah hotel yang masih ke laut. Nah itu yang akan kita didiskusikan. Kemarin memang saya bilang udahlah habis lebaran, karena tidak mungkin kan membahas itu di saat kita udah mau liburan. Ini akan kita diskusikan urusan limbah dan juga urusan sampah. Urusan sampah yang menjadi krusial. Berapa banyak Bu target hari ini Bu? Apa? Sampah itu kenaikannya 300%. Kalau di daerah wisata nih. ya. Kalau hari-hari biasa di wisata itu hanya 11 tonan. Ya. Dan kemarin itu pas H+1, 2, 3 itu yang numpuknya sampah itu hampir 32 ton sehari. Jadi Dari memang objek wisata Bu atau hanya satu titik? kenapa? Dari satu objek wisata ke satu titik? Ya itu total seluruh destinasi lah. Kita berhitung sampah di destinasi wisata ya. Keseluruhan berarti ya? Ya berarti kita naik hampir 300%. Bayangkan. Jadi di saat memang posisi kita ya padat ya, mobil tidak bisa masuk, sampahnya numpuk begitu banyak, kan memang itu yang menyebabkan kemarin sampah tidak terangkut dengan semuanya, karena memang mobilnya, pengangkutnya hanya tetap tidak nambah, petugas tidak nambah. Itu yang menjadi evaluasi kami ke depan, bahwa nanti di acara-acara liburan gitu loh ya, itu tentu harus ditambah semuanya. Maksudnya armada Bu? Armada ditambah, pegawai ditambah gitu kan. Ya. Berapa armadanya Bang sekarang Bu yang Sekarang itu kita cuman punya 12 mobil ya, 12 mobil, dan itu pun kondisinya teman-teman tahu sendiri ya. Di kita kan pantai ya, jadi cepat banget korupsi dan 3 tahun itu udah maksimal banget. Efisiennya berapa Bu? Udah 3 tahun itu sebararono lah kira-kira. Satu udah mogok-mogok, satu udah tidak bekerja, yang lain ya sebagian yang 12 unit itu udah marogok. Ya, Kita untuk cuma menangani satu. sampah di Pangandaran efisiennya berapa unit?
kendaraan. Oh, rencana maksudnya. Kalau armada justru harus naik 100% sebenarnya kalau ingin tertangani, ya minimal 50% lah. Kalau sekarang kita punya mobil 12 ya minimal 6 lah gitu loh. Maupun nanti saya lihat kalaupun ada anggaran beli, kalau tidak ya mungkin sewa ya. Bu, selain terobosan dengan menambah armada dan juga kerjanya itu Bu, apalagi nih Bu? Karena kan Rencana. posisi di libur lebaran itu kan sangat padat. Oke. Susah untuk dilalui. Masalah Apa nih transportasi terobosan lain? untuk angkutan Apakah membuat jalur armada khusus itu Bu sendiri. untuk Ada jalur mengangkut khusus armada? atau Apakah gimana? Sementara jalur khusus sepertinya tidak mungkin teman-teman, tetapi ya kita akan ya seperti kemarin kita akan memberikan arahan kepada pedagang terutama untuk yuk bareng-bareng lah. Sementara ini ya sampahnya diplastikin gitu kan, walaupun sekarang banyak juga kalau di dalam plastik kan nggak tidak kotor, itu mungkin sementara. Yang kemarin kan mungkin agak mendadak juga, pedagang ada juga yang tidak mau karena dia merasa membayar retribusi. Saya kan kemarin sebenarnya ke pedagang itu yuk bareng-bareng lah gitu loh. Dalam kondisi sampah yang overload, yuk bareng-bareng kita sama-sama kan, walaupun teman-teman pedagang kaki lima sudah ditarik retribusi 2.000, ya kalau kondisinya seperti kan bau tidak nyaman juga bukan hanya kami sebagai pemerintah daerah, kan mereka juga tidak enak. Iya. Berjualan masa sampah, ya kan gitu loh. Jadi kemarin dalam keadaan sampah darurat ya saya memang mengajak seluruh pedagang kaki lima untuk membawa sampahnya pulang. Jadi kalau sekarang ya sudah normal lagi ya dibuang pada tempat yang telah kami sediakan tentunya. Jadi kalau urusan sampah tentu itu yang menjadi target kami, dan mudah-mudahan kita akan mengupayakan anggaran untuk sanitary landfill. Kita punya insinerator rencana itu kan untuk melakukan agar tidak, kan saat ini kita hanya pendamping teman-teman, dan sebetulnya itu udah harusnya sudah tidak dilakukan kan. Tapi memang karena keterbatasan anggaran kita kan, mudah-mudahan kita nanti bisa menganggarkan lah buat pengelolaan sampah ya, agar sampah kita tidak menumpuk. Kita banyak, dan itu memang sesuatu hal yang sepertinya biasa tapi lama-lama kalau dibiarkan menjadi masalah besar kalau urusan sampah itu. Oke? Oke, Cukup siap. ya? Terima kasih, Bu. Oke, Satu makasih lagi, Bu. ya. Gimana? Kan selain 9 miliar Kamu dari Pangandaran? Sebenarnya nih, kalau perputaran uang itu belum liburan-liburan. Aduh, sebentar.